Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seseorang bepergian jauh, coba Kak Dimah sedikit. Ketika perjalanan Kak Dinto bukan maksiat, ada ke ziarah, belanja, kita family, mangkat mole kengin jemaah. Jadi putar panjenengan mau bercoba dari batas tangsi keramatan. Kan batas Kak Dinto 100 kilo datang pada putar Kak Dinto. Lebih belum beruntung kilo ke, silahkan ketika hendak pulang dari tempat kerja Kak Dinto, selama perjalanan boleh jemaah sore sampai ke Kaimah, sampai masuk ke batas taksi. Kalau masuk ke taksi, kaki ini. Silakan sebelum kami tutup pula bersih kerbe emang orang ya tuh. Kalau nih. Jadi ada beda pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukum sholatnya orang yang di anggota wudhunya muah tanam cetak sukuh, ada cat dan sejenisnya, dan baru diketahui 2 atau 3 kemudian 2-3 kali. Mungkin nomor situng kita harus pahami bahwa syarat as-sanabrojen kudu sah. Mun wudu sah, insyaallah por tepat selain bojan sah. Artinya ketika kula wudu masalah terdan berarti wudu losa. San wudu losa, bojan ni mutlak losa dan terdan saja. Lah mere mau dari Kak Dinto niki emotin. Mun yakin lakah emotin. Ketika diyakini bahwa cat yang dilihat adalah cat yang kemarin, maka perjanjian mulai kemarin dan itu ada sah, wajib serai. Ini kebetulan serai. Amma mereka yakinin mang sampai mang mereka sholat atau ya bercat ada sebila ya. Apabila engkau tepan makan ke masjid, pada pukul setepan keluar di jeding. Pada sebelum memulai wudu cek le dikapak teman ulama bana ala yaqinihi, ketika masih ada kemungkinan di tempat lain atau berkemungkinan etangki cek Kak Dinto tepat esampuna lastari wudu, ada kemungkinan begitu. Dalam nih kenapa cebon sampean? Lah biko yang kelaleman area mungkin area kelebay kok akan keluar di jeding. Jangan tak usah asal lagi kapir. Tapi mau yakin riko sebelum mau wudu bari 2 hari 3 hari itu wajib sampai baca. Ya mesti. Amma karena ajat Kak Dinto mungkin masampun wudu timin nasare praktek dari tempat wudu berwudu Dinto mun regular jeding para ibu pas berecet ias tanah ni kada remah karena kilo betal keluar jeding. Lebih langkar masjid abah betal. Ken tanah berecet ni kecokok buang rapat cat ni buang cat pas sebelum cat ni beri air sebelum cat tempat sebelum cat amma selain tak usah serapore tanah deki terus aki wudu karena wudu wajib tartib mari tanah keserah pas kopi mosak pas soko besoi jadi mau cat pada soko cokok buang cat akan dengan lampat sebelum cat cokok beri air ni kemelolo cokok ni ke wudu. Nomor 2, bolehkah mensolati jenazah dalam posisi duduk atau tidur? Emotif, bajang jenazah Kak Dinto fardu kifayah. Jadi kedudukannya syarat-syarat epon pada bajang fardu keretaan. Salah situng di ulama nomor 2 syarat terbelah dan niat. Orang mau menjengi jenazah, tentu boleh kalimat fardu. Atau tentu enak jadi ke fardu. Ada orang usalli ala hadal janazah hadhil janazati Allahu akbar ada fardu dah losa wajib. Kenapa? Nak kan ke fardu kata. Maka waktu ini kifayah lo apa?
usolli ala hadal mayyit fardun lillahi ta'ala sah. Nomor 2, pelajaran jenazah kok tuh tadi mau naban bisa natuk pasal lagi losa kecuali lah karena udur kiai dulu bisa natuk silahkan salat jenazah lagi bahkan pakai pelajaran fardu lo bisa natuk alingki lo apa otak kiai kulo tujuh lo bisa ada mah bisa deh kulo tedung nikah lo bisa kulo tedung silahkan salat sambiasa deh pelajaran jenazah tak ada lagi bisa alingki atau bagi bisa natuk barang sumasare tasa ada. Nomor 3, apakah berbeda pahalanya orang yang mensolati jenazah sendiri dan berjemaah? Jelas berjemaah agak dintok lain di bagian ketibi rajin kencana berjemaah. Yang turun. Eki kalito assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sama Pak Kiai. Bismillah. 1, seorang suami atau istri meninggal. Misalnya istri, apakah boleh suaminya ikut memandikan atau mencewoki lagi, atau juga mengkafani, atau juga anaknya atau saudaranya yang lain jenis. Begitu pula sebaliknya, ketika suami meninggal apakah boleh istri memandikan, mengkafani, menceboki? Ini yang pertama. Jadi dalam fiqhul jenazah, aturan ilmu fikih dalam tajhizul jenazah, ketika seseorang meninggal, ketika jenazah hendak dimandikan, aturan pertama paling afdoliyah untuk memandikan jenazah tersebut adalah orang yang sejenis. Ketika yang meninggal laki-laki, maka yang memandikan juga laki-laki. Ketika yang meninggal perempuan, maka yang memandikan adalah perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, silahkan yang kerabat dari jenazah mayit tersebut lebih utama daripada orang yang bukan familinya. Jadi ketika ada seseorang laki-laki meninggal, yang pertama afdol, lebih utamanya untuk memandikan adalah anak-anaknya yang laki-laki. Kedua, ambillah orang laki-laki yang bukan familinya. Tapi betul saya nikah ada yang betul sebelah sana. Mungkin pertama tantretan seberhak atau paling afdol untuk memandikan jenazah orang sejenis. Dan sejenis itu lebih diutamakan famili, kerabat mayit, anak, cucu, ayah, paman, sepupu dan seterusnya. Lebih utama famili itu daripada laki-laki di luar famili. Mungkin laki-laki di luar famili lebih utama daripada perempuan tapi famili. Walaupun afdoliyah tadi. Pada orang yang saya laki, kiai mandi laki, bini kayak utama sebini anak, sebini pelana mahram. Ni kalau laki tetap kena, kalau selaki terletak walaupun tahsil lebih utama. Saya kecukan bini, mun sesiapa bini maka paling utama. Keturun mayit benar-benar sebini. Nomor 2, bini tetangga benar-benar. Lebih utama etempang laki keng benar. Benar itu saya maksud mahram. Nika pahami dulu. Yang kedua, dengan pertanyaan tersebut tidak apa-apa meskipun lain jenis asalkan semahram. Satu muhrim, satu mahram. Sesete yang meninggal laki-laki, terus yang memandikan ikut memandikan masalah anak perempuannya, istrinya, bibinya, bibi, atau ibunya,
atau penapanya mana mbak bini namanya. Ya ini silahkan kor mahram kau cek saking kabir boleh, cek saking nyetim bertalu itu tanah pemandiin ya tuh. Sesede bini selambin anak laki na teretan laki menjadi laki norok mandiin oleh lo tuh selalu ada apa? Tanah kebaraiku, tapi dalam masalah mencewoki ngilain nege emosi. Nega wajib alam pen tereta. Jadi kita maki laki nah, maki bini nah, maki putra nah, maki ring sepona, sesede nege bi ulama diharamakin lo alam pen nyeting dek kemaluan mayit. Diharamkan ketika kita menyentuh kemaluan jenazah, namanya kubur dan duburnya tanpa alas, tanpa kain dan semacamnya. Namun sebagian ulama, ada sebagian ulama membuka masalah kadintok, salah satunya Imam Ibnu Hajar dalam Romli. Imam Romli beliau mengatakan tidak apa-apa si istri atau khusus suami istri ketika menjauhi tanpa alas, khusus nikah. Laki bini makin lo alam benah lo apa, tapi kalau bersyarat lo syahwat. Amma kita ngirim pengen ke berambut, apa syahwat? Kau lagi makin lagi bini. Amma anak ke embuk ke anak ke embah, gelemong resep poda putra makin lo syahwat. Apa kena lepas cibat biasa nggak nih kemana betul dah. Cocok dan memakai cici bacin saya lebapan tibi. Bani masalah baci, tak masalah hukum aturan mungkin. Melu orang mandi memandikan jenazah, darah mah namanya mana? Babanya pit sepi kain. Deki mon ngel nah, dek geriki kelai. Saya nggak cek tahu saja mati dah kadang sebagian kampung. Ayo saksian bersih. Tahu le beretang tahu le. Ada desarnya gitu. Ulama tak yang ngakin. Tapi korla gelenon, korla kasar itu cukup laporan. Hukum soce. Ini yang pertama. Jadi dari pertanyaan tadi itu bagaimana hukumnya? Ini hukumnya boleh tidak apa-apa asal mahram. Amma bukan mahram, adapun bukan mahram sepupu, paman sepupu, bibi sepupu, 2 pupu, 3 pupu nikah haram tak boleh mandiin. Nanti tak boleh mandiin. Yang kedua, seorang perempuan yang biasa memandikan jenazah mendapat amanah dari seorang perempuan lainnya. Kalau saya meninggal, kamu yang memandikan saya. Tidak berapa lama ibu tersebut meninggal. Sedangkan perempuan yang dapat amanah tersebut masih dalam masa iddah meninggalkan suaminya. Apa perempuan itu apakah perempuan yang punya iddah ini boleh keluar sekedar untuk memandikan? Ini kayak notin. Ini namanya iso. Pesan cerita ketika hendak lakarlah namanya mana likit sejarah apa nih wasiat ibarat al-iso ini kena ni juga engkau memate saya nggak ada kakek yang ngeri latinin ini juga wajib hukum ketika rasa buat ibarat maksiat ama nyampung dunia sorobeki dak orang lain sampur mate ini wasiatnya mana tapi saya kau mate bagi masjid tapi saya ini wasiat. Abang sana itu istilah lama baca al-iso. Darah silahkan karena tak ditok akan terikat. Jadi katakan tak ditok ada kewajiban. Silahkan mandiin secara tersuci. Pasal boleh dekat tempat apa? Dekat tempat senaid apa nikah. Bukan sekadar undur kewajiban tadi itu. Oleh apa ya? Sekadar mandiin pasal bubar boleh. Tidak boleh. Okay. Para ibu yang Waalaikumsalam. Itu misalkan anak dan kau ngereng akan ada coba pas klepan dan tiktok apa nih kayak jemaah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seseorang bepergian jauh, coba kak lima sedekah. Ketika perjalanan kak tiktok bukan maksiat, ada ke ziarah, belanja, kita family, mangkat mulai kengin jemaah.
Jadi poter panjenengan mau berjabah dari batas tangsi keramatan. Kan batas kadito 100 kilo datang poter kadito. Lebih belum beruntung kilo ke, silahkan ketika hendak pulang dari tempat kerja kadito selama perjalanan boleh jemaah sore sampai ke Kaimah, sampai masuk ke batas tangsi. Mau masuk ke tangsi kaki ini. Mau di Leman dekat itu pas dalam beberapa hari itu. Tempat kadito kaki ini karena rumah TV. Nah, jadi mulai dapat dekat dinto tak kenging karena kat dinto tempat TV ternyata makin anak sare engkau mulai kerja bubuk tak kenging karena tempat TV. Sedangkan juga ni Jabah berangkat di Madura dengan dia dalam tempat kerja yang biasanya memang lama di sana. Cuma waktu itu ketika itu saya hanya ingin berdiam lo sampai Pak Ale Buto. Anaknya mana sekejap lo sampai Pak Ale Sampurna dapat tempat kerja area Puh. Kemis, Jumat, Sabtu mulia, nang sekejap. Darah mah nang tempat kerja kat itu terus kening jamaah. Lain enggak bisa. Karena juga kena bani Roma lagi. Ini masalah lain. Artinya ketika hendak dari masyarakat itu dapat dekat desa perlu nang ngabit karena tempat kerja nah. Kuna nang sekejap silakan jamaah. Aman tempat kerja kali itu Pak Ali Sampurna lain masuk dari keluar oleh jemaah. Ini kedua masalah. Ini masalah lain. Jadi gelap ngiring raka senika. Raka ngiring jebel. Nikah emotin. Nikah seika niyatin bi orang mantan bi orang laki bi nek kali itu jadi gak dimagadu. Kita kutu oning jadi orang kali itu seika niyatin lakar tang Roma gak dimah. Jadi mungkin lakar norok dak laki. Artinya kok ya norotan laki kok aroma ijabah sama mana senika. Jadi ada kibi ijabah nang jabah bi rakan adetan. Nek kemun lah hukum nak dinto berarti hukum pindah penduduk. Ampun hanya orang ijabah. Senajan asal reng tangsi ketika masuk ke tangsi nek sehari dua hari oleh jemaah nikah. Oleh jemaah tak apa. Kula ngabin oleh makasar. Bikula wajib boleh kita berangkat. Nang naik berkelam ikut kereta nak aku kat itu. Sewaktu ketika lebaran kami pulang, namanya mana mau lebaran kan? Mudik dah kasi namun doa deh. Dalam begini kula senang romanika. Ini ko oleh jemaah oleh kosor karena nikah makin bini kula asal makasar asal romanika ampun norok kula aniat nale dan lagi berkelam. Jadi mon kontek ke tokol pancengan dia rengkang si bine ni kampung norok laki nah lakala niat dan ngijabah. Lakala niat dan ngijabah. Magalah hukum ijabah mulai dekat ditok kalau abid silahkan jemaah. Paham itu? Tanah paham. Tapi mungkin dia dekat ditok bagi laki dan jabah. Ni itu lakala selaki dan ngitangsi. Terbalik belah. Jadi tak jabah oleh jemaah kalau dan abid. Ya Tuhan. Saya kedua menabi dan kaulah berjemaah jadi makmum kan itu pas bertoh ibadat tapi kalau pilot itu Fatihah pas imam aruntuk katinapo begitu. Ketika Bismillahirrahmanirrahim ketika seorang makmum kadito lupa akan bacaan Fatihahnya sampai imam melaksanakan ruku deremah ni Fatihah lo berker wajib maus para ibu. Dengan dia nggak ada banyak pikiran. Akhirnya meruku. Kata apa? Sampai kalau yang meruku, sampai wajib memahami Fatihah. Lupa wajib Fatihah. Sedangkan nanti imam meruku kalau baik maus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus imam ini dalam memahami Fatihah ni kata. Sampai imam sujud timen kisah. Sampai imam sujud nomor 2 kilo mare. Fakari Fatihah nikah. Sampai imam Rabbi ufirli imam apa cepet sopa mana. Kilo mare Fatihah panjenengan. Pamare boleh ruku. Mon sompa mana mare. Imam Rabbi ufirli mare Fatihah. Terus sakin ruku itidar normal tak biasa. Tambah imam dua normal. Ruku itidar. Tapi mon Fatihah lo mare sampai imam Rabbi ufirli lo oleh peker. Sampai imam sujud nomor 2 oleh halok mare lo oleh peke. Sampai imam jaga dari sujud nomor 2.
ngerti muncul ke tahiyat awal maka sampean nanti dua pilihan. Otak baca ke rakaat nomor 3 imam. Otak baca ke rakaat nomor 2 imam. Teratas sampai imam jaga dari sujud si nomor 2. Ketika imam jaga dari sujud 2 sampean surah Fatihah nanti dua pilihan. Pertama niat mufarokoh, niat orang biasa dari imam tu yang jaga di sujud nomor 2 tentang Fatihah lo mari. Niat orang biasa di imam terus surah TV. Ataupun tabang imam dan posisi imam sejaga dari sujud nomor 2. Mon imam sejaga dari sujud nomor 2 dan tahiyat awal sampai pegang Fatihah tuli tabang keker tahiyat awal kia. Caruko cek ini dan langsung merpu pegang Fatihah. Nomor tahiyat awal. Mon imam sejaga dari sujud nomor 2 sampai kalau mari Fatihah. Imam sejaga dari sujud nomor 2 dan tahiyat rakaat nomor 2 ternyata ada jaga boleh. Aram papi sampean barengan tu kan pegat Fatihah sampean tuti rakaat nomor 2 kia. Deki mari salam nambah rakaat. Arti para eki sampai jaga di imam rakaat nomor 2. Amma pas aruku batal belajar lo baca Fatihah sampai. Ya betul. Saya ketelok kan itu menabi orang tujuan kiki palsu bisa. Katina apa hukum menabi hadis raja hadis raja Eki orang ngakui kiki pasangan kak dito mana bi adus tak nakin buka baik ibu sekarang tak usah otak kusikan maka alingan buti teretan ke dalam bibir kak dito ni ke dalam ber adus dalam ber udu ni kalau masuk. Jadi tak usah buka, tak usah apa, karena sebagai besar namun badan luar, kan bibir, drano, cak menjatuh galun, kan tak dia biasa nanang, sepadan mereka badan luar, mereka sebagai besar, sepadan mereka badan dalam, jadi tak usah buka, tak usah buka tadi tu. Amma nampak najis, lesan, penengan, di kopeng nak itu, mereka masuk jus keluar. Bagi orang lesan najis sampai jam losa ternyata sila kikuse keluar najis omongan apa aja losa kan betul dalam sebetul dalam untuk biadus tapi nampak najis nampak jam ni masuk luar makin suci artinya jadi tak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.